Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang ini, semakin banyak mahasiswa yang mengalami stres akademik. Namun, hanya sedikit dari kita yang mengetahui bahwa ternyata stres akademik itu bisa menyebabkan beberapa masalah pada kesehatan mental. Oleh karena itu, saya, Vinka Afrolita, akan menjelaskan hubungan antara stres akademik dengan kesehatan mental pada mahasiswa. Stres akademik pada mahasiswa mampu menyebabkan masalah mental. Banyak faktor penyebab stres akademik ini terjadi. Nah, apa sih stres akademik itu? Stres akademik merupakan kondisi ketika seseorang mengalami tekanan atau tuntutan yang berlebihan di bidang akademik dan tidak dapat diselesaikan. Untuk kesehatan mental itu sendiri, maksudnya adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, berpikir jernih dan fokus, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengoptimalkan potensi dirinya. Nah, keterkaitan antara stres akademik dengan kesehatan mental adalah stres akademik pada mahasiswa merujuk pada tekanan yang mereka alami akibat tuntutan akademik yang tinggi, seperti ujian, tugas, proyek, atau ekspektasi untuk berprestasi. Nah, stres ini dapat berdampak langsung pada kesehatan mental mahasiswa, karena stres berlebihan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, bahkan memicu gangguan mental jika tidak dikelola dengan baik. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan stres akademik ini terjadi adalah tuntutan akademik tinggi, yaitu beban atau tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk mengikuti aturan akademik yang berlaku. Kemudian, tidak mengatur skala prioritas. Nah, skala prioritas ini adalah cara untuk menentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian, tidak paham manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting agar tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Dukungan lingkungan dan orang sekitar. Jadi, faktor penyebab stres akademik ini bisa jadi karena kurangnya dukungan orang tua, teman yang tidak mendukung, serta lingkungan pertemanan yang tidak sesuai. Stres akademik ini menyebabkan beberapa masalah kesehatan mental seperti risiko depresi, insomnia, gelisah dan mudah tersinggung, serta kecemasan. Kemudian ada contoh kasus, penanganan, serta pencegahannya. Nah, ini ada beberapa masalah stres akademik dan kesehatan mental di Indonesia. Saya kutip dari beberapa jurnal. Yang pertama oleh MPY Marta. Di sana disebutkan bahwa prevalensi mahasiswa yang mengalami stres akademik di Indonesia sebesar 36,7 sampai 71,6%. Kemudian mahasiswa yang mengalami stres akademik kategori sedang itu sebesar 91,2%, kategori tinggi sebesar 6,9%. Nah, untuk kesehatan mentalnya ada sebanyak 26,9% atau 61 mahasiswa mengalami depresi ringan, 42 mahasiswa depresi sedang, dan 21 mahasiswa mengalami depresi berat. Untuk kasus terberat yaitu kasus bunuh diri. Menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia. Nah, inilah beberapa masalah stres dan kesehatan mental mahasiswa di Indonesia. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah stres akademik ini terjadi. Yang pertama dengan menentukan prioritas akademik, mengatur waktu, memilih lingkungan pertemanan yang baik, olahraga dan meditasi, berdiskusi dengan dosen pembimbing, meminta restu dan dukungan dari keluarga. Ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stres akademik. Kemudian ada beberapa cara nih yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan prioritas. Yang pertama, mahasiswa bisa menentukan prioritas menggunakan tabel skala prioritas. Nah, di sini mahasiswa dapat mengkualifikasikan kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Mana kegiatan yang mendesak dan kurang mendesak. Kemudian, untuk mengatur waktu, mahasiswa bisa menggunakan jadwal harian atau daily planner. Nah, di daily planner ini, kegiatan yang kita lakukan dalam setiap harinya itu sudah terstruktur dan terjadwal. Dalam mengatasi masalah mental akibat stres akademik, itu ada 3 cara. Yang pertama, psikoterapi. Nah, psikoterapi ini adalah terapi yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater
untuk membantu pasien menangani gangguan kesehatan seperti depresi, gangguan cemas, dan stres berat. Kemudian telekonsultasi. Telekonsultasi itu merupakan layanan konsultasi jarak jauh menggunakan kemajuan teknologi. Kemudian rehabilitasi mental. Nah, rehabilitasi mental ini adalah upaya untuk memperbaiki cara berpikir dan kejiwaan seseorang yang terganggu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mulai saat ini, ayo tentukan prioritas dan target akademikmu demi pikiran yang tenang dan sehatnya mental. Because your mental health is a priority. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.